Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Tetap semangat untuk kembali belajar. Kita lanjutkan yaitu membahas materi pelajaran bagian-bagian utama mesin bubut. Pembahasan dilanjutkan dengan yang berikutnya yaitu bed mesin atau Westorel. Ini fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai dudukan pergerakan eretan. Ini eretan nanti itu makanya disebut rel. Ini seolah-olah ini kan ada dua ya, ini adalah untuk gerakan baik ke gerakan ke kanan atau ke kiri ya, menyamping, atau ini kita sebut gerakan searah dengan sumbu spindle mesin. Nah, kemudian juga sebagai dudukan kepala lepas atau tail stock yang letaknya berada di sebelah kanan, yang sudah kita bahas di bagian mesin yang nomor 4. Kemudian juga sebagai tempat kacamata tetap. Nah, kacamata tetap itu apa? Nanti ada pembahasan khusus untuk kacamata tetap. Nah, jadi eretan bed mesin ini sini ya, ini ada dua, ini ada yang bentuknya flat, juga di sini ada yang bentuknya V yang kebalik gitu ya. Berikutnya yang nomor 6 adalah ini yang kita sebut eretan. Kita perbesar. Nah, satu rangkaian ini yang kita sebut eretan atau karies. Fungsinya untuk apa? Nah, tentu fungsinya adalah untuk menggerakkan pahat. Kalau kita geser ini ya. Nah, eretan sendiri atau karies ini ada 3. Nah, yang pertama yaitu eretan atas atau compound rise atau top slide, berfungsi untuk menggerakkan pahat eretan melintang ke arah melintang, memanjang atau sesuai dengan sudut kemiringannya. Nah, ini netral, ini eretan atas nih, letaknya di paling atas. Dia sebagai dudukan dari tool post. Gerakannya, nah ini yang bisa diputar. Satu-satunya eretan yang bisa diputar sesuai dengan sudut kemiringannya adalah eretan atas, sehingga pergerakannya atau pengoperasiannya dia bisa digerakkan baik melintang itu ini, bisa memanjang juga seperti ini ya, seperti berbentuk sudut seperti ini ya. Kemudian yang kedua yaitu eretan melintang atau cross slide. Ini gerakannya terbatas hanya melintang, tidak seperti eretan atas. Yang ketiga yaitu eretan memanjang. Orang menyebut adalah apron, untuk menggerakkan pahat arah memanjang, seperti halnya cross leg, dia hanya bisa bergerak memanjang. Lah, sekarang mengapa disebut eretan memanjang? Memanjang dari apa? Yaitu pergerakannya memanjang sejajar dengan sumbu spindle mesin atau benda kerja, sumbu benda kerja ya. Memanjang, gerakannya hanya seperti ini, memanjang, yaitu mengikuti rel itu kan sesumbu dengan spindle atau sumbu benda kerja. Sumbu benda kerja itu kan dipasang memanjang. Nah, mengapa disebut eretan memanjang? Karena gerakannya adalah memanjang sepanjang atau sejajar dengan sumbu benda kerja.
Kemudian mengapa ini disebut eretan melintang atau cross slide? Karena gerakannya melintang terhadap sumbu benda kerja. Nah, kalau kamu ingat itu ada zebra cross ya, di jalan, itu dibaratkan seperti itu. Kalau zebra cross itu kan melintang di tengah jalan. Kalau trotoar itu dia berada di pinggir sepanjang jalan. Nah, kalau diberatkan eretan memanjang itu adalah trotoar. Kemudian kalau eretan melintang itu adalah zebra cross, karena dia pergerakannya adalah melintang terhadap apa? Yaitu terhadap sumbu benda kerja. Kemudian eretan atas ini karena posisinya paling atas, maka dia disebut adalah top slide. Di atas top slide itu adalah sebagai tempat tool post. Nah, tool post inilah tempat bat yang nanti berfungsi untuk menyayat. Tool post tidak akan bisa bergerak tanpa digerakkan oleh eretan. Jadi kalau salah satu eretan ini digerakkan, maka tool post ikut bergerak. Maka dari ini satu blok ini tadi yang namanya karies atau eretan. Eretan itu fungsinya untuk menggerakkan pahat. Oke. Kemudian yang berikutnya dari bagian mesin bubut yaitu, nah, yang pertama yaitu poros transportir. Apa itu fungsinya? Yaitu untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan melintang, memanjang atau mengulir. Perhatikan, ini ada kata-kata mengulir, bedakan dengan poros pembawa. Kalau poros transportir ini batang yang berulir. Karena batang berulir, maka pada saat proses pembuatan ulir ini wajib berputar. Kalau dia tidak berputar, maka proses penguliran tidak akan jalan. Kalau poros pembawa, ini namanya pembawa, berarti dia membawa eretan pada saat digunakan, yaitu secara otomatis atau manual. Artinya apa? Pada saat eretan digerakkan secara otomatis, maka poros pembawa ini harus berputar. Kalau dia tidak berputar, dipastikan eretan tidak akan jalan. Ada beberapa mesin yang dua-duanya jalan bersamaan. Ada juga yang ulirnya ini diam pada saat pembubutan facing atau rata ya. Pada saat membubut tanpa gerakan otomatis ini bisa dinetralkan, maka dia diam ya, diam. Dia digerakkan secara manual. Tetapi kalau cara otomatis ini harus berputar. Yang lebih penting lagi, pada saat membubut ulir, poros transport ini harus ikut berputar. Kalau tidak berputar, maka penguliran tidak akan berjalan. Baik, demikian dari bagian-bagian utama mesin bubut sudah kita pelajari. Ada 10 bagian utama yang harus kamu pahami. Ini untuk pengetahuan pada saat nanti praktek, semuanya harus sudah memahami nama dan fungsinya masing-masing. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih.